Halo semuanya. Selamat datang kembali di kelas kehidupan. Hari ini kita akan membahas pembahasan yang lebih dalam, tentang kebiasaan yang dapat merubah kita menjadi pribadi yang lebih menarik. Seringkali kita terjebak dalam sudut pandang, yang dimana penampilan luarlah yang menjadi peran penting dalam menarik perhatian orang lain. Namun mari kita pikirkan lagi lebih dalam. Bagaimana kalau saya berkata, bahwa keindahan yang sejati itu terletak pada kebiasaan positif yang kita kembangkan? Saya percaya, dan hal tersebutlah yang akan kita bahas bersama dalam pembahasan kali ini. Jauh dari sekedar berpenampilan, keindahan yang sejati akan muncul dari kebiasaan kita yang positif, cara kita untuk berkomunikasi, usaha untuk menjaga penampilan kita, hingga semangat untuk terus belajar. Jadi marilah kita bersama membuka pintu menuju daya tarik kita yang sejati, serta menemukan keajaiban yang ada di dalamnya. Persiapkan diri Anda untuk memahami dan menikmati setiap detik perjalanan ini. Bersama-sama kita temukan kunci untuk membuka pintu ke dunia yang memancarkan pesona, melalui kebiasaan-kebiasaan kita yang positif, yang dapat membentuk karakter pribadi, dan daya tarik kita terhadap orang lain. Satu. Selalu berpikir positif. Pernahkah kita merasakan terangkat, ketika berada di sekitar seseorang yang selalu memancarkan aura positif? Berpikiran positif bukan hanya kalimat atau kata-kata semata, tetapi merupakan kunci utama untuk membuka pintu daya tarik kita terhadap orang lain. Berpikiran yang positif tidak berarti kita harus menolak kenyataan, atau juga mengabaikan masalah. Namun sebaliknya, ini mengajarkan kita untuk melihat dari sudut pandang yang baik di setiap situasi. Bahkan saat berada di tengah-tengah cobaan yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Saat kita mampu meresapi ada pelajaran di setiap kegagalan, dan dapat menemukan kebahagiaan di dalam hal-hal yang kecil, orang-orang yang berada di sekitar kita juga akan merasakan energi positif yang kita pancarkan. Mengapa berpikiran yang positif itu sangat penting? Karena berpikiran positif dapat menciptakan lingkaran yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang lain lebih suka berada pada individu yang membawa semangat positif, dan ini dapat menciptakan suasana sosial yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Berpikiran positif juga memiliki peranan yang penting dalam kesehatan mental dan fisik kita. Ini bisa mengurangi tingkat stres, meningkatkan ketahanan terhadap tantangan, dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan demikian, bukan hanya orang lain yang merasakan daya tarik kita, tetapi kita juga dapat menjadi lebih bahagia dan sehat secara keseluruhan. Jadi, mari kita latih diri kita untuk melihat yang baik di sekitar kita. Menciptakan pola pikir yang mendukung, serta memancarkan aura yang positif, yang dapat menarik orang lain yang mendekati kita. Perlu kita ingat, bahwa daya tarik yang sejati berasal dari hati yang penuh kasih, dan pemikiran yang bersahaja. 2. Komunikasi yang efektif. Berkomunikasi adalah dasar yang utama dalam membangun hubungan yang kuat, serta memberikan daya tarik yang berkelanjutan. Kebiasaan berkomunikasi yang efektif bukan hanya keterampilan, namun seni yang memancarkan pesona tersendiri. Komunikasi efektif tidak hanya persoalan berbicara dengan kata-kata yang tepat, tetapi juga tentang mendengarkan dengan penuh perhatian. Di saat kita benar-benar mendengarkan, kita juga memberikan penghargaan pada orang lain, menghormati sudut pandang mereka, dan juga menciptakan ikatan yang mendalam. Mengapa komunikasi yang efektif merupakan hal penting dalam membangun daya tarik sejati kita? Karena komunikasi efektif dapat menciptakan ruang untuk pemahaman dan koneksi emosional. Orang-orang yang dapat menyampaikan pesan mereka dengan jelas, dan mendengarkan dengan empati, akan cenderung lebih menarik.
karena mereka dapat membangun kedekatan yang otentik. Tidak hanya itu, ekspresi wajah serta bahasa tubuh juga turut berkontribusi dalam menciptakan daya tarik melalui komunikasi. Mata yang menyala, senyuman yang tulus, dan gerakan tubuh yang terbuka, menciptakan pesona yang sulit diabaikan. Selain itu, kemampuan membaca situasi, dan menyesuaikan gaya berkomunikasi kita dengan orang yang berbeda, juga dapat membuat kita lebih menyenangkan untuk diajak berbicara. Ini bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga kebiasaan yang membangun dasar interaksi yang positif. Maka dari itu, mari kita kembangkan kebiasaan untuk berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan membaca isyarat yang nonverbal dengan bijaksana. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pembicara yang menarik, tetapi juga pendengar yang menghargai, tetapi juga dapat menciptakan ikatan yang kuat dalam setiap interaksi kita. 3. Menjaga penampilan diri. Mengapa kita juga harus menjaga penampilan diri kita? Karena penampilan diri bukan hanya tentang apa yang kita perlihatkan secara fisik, tetapi juga mencerminkan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri dan ingin dilihat oleh orang lain. Menjaga diri kita dalam berpenampilan melibatkan lebih dari sekedar memakai pakaian yang cocok atau merawat penampilan yang bersih. Ini melibatkan usaha kita dalam membentuk rasa harga diri dan keyakinan. Saat kita menyempatkan waktu untuk berpenampilan baik, itu mengirimkan pesan kepada orang lain bahwa kita menghargai diri sendiri dan bangga dengan keberadaan kita. Merawat penampilan fisik bukan hanya untuk menyesuaikan dengan standar kecantikan masyarakat. Ini tentang mengekspresikan individualitas dan keunikan kita. Ini adalah cara memberitahukan keberadaan kita kepada dunia. Saat kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, itu dapat memancarkan energi magnetik yang menarik orang lain kepada kita. Lebih jauh lagi, menjaga kebersihan diri dan praktik perawatan diri bukan hanya meningkatkan daya tarik fisik kita, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan pada kesejahteraan mental dan emosi kita. Merasa bersih dan teratur juga dapat meningkatkan harga diri kita, menciptakan siklus positif yang mempengaruhi kita bersikap dalam berbagai situasi. Jadi, bagaimana cara kita menjaga penampilan diri dengan bijak? Pertama, mulailah dengan merawat diri secara menyeluruh. Mulai dari kebersihan fisik, hingga perawatan kulit dan rambut. Kedua, pilihlah pakaian yang mencerminkan kepribadian kita, dan membuat kita merasa percaya diri. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa kecantikan yang sejati itu berasal dari rasa percaya diri dan kecintaan terhadap diri. Sebagai kesimpulannya, menjaga penampilan diri bukanlah sekedar patuh pada norma-norma yang dangkal, melainkan merangkul diri kita dengan tulus. Dengan membentuk kebiasaan ini, kita tidak hanya meningkatkan daya tarik fisik, tetapi juga memperkuat citra diri positif yang bersinggungan dengan orang lain. Mari kita jadikan menjaga penampilan diri sebagai kebiasaan, untuk mempersembahkan versi terbaik dari diri kita kepada dunia. Mencerminkan kecantikan yang datang dari dalam. 4. Terus-menerus untuk belajar. Mengapa terus-menerus untuk belajar itu menjadi kebiasaan yang tak ternilai dalam membangun daya tarik yang sejati? Karena belajar bukan hanya sekedar mengumpulkan pengetahuan, melainkan kunci untuk berkembang, beradaptasi, dan menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Kebiasaan membuka pintu untuk menuju pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Ketika kita terbuka terhadap usul-usul baru, pengetahuan tambahan, dan juga keterampilan yang baru, kita akan secara alami menjadi lebih menarik untuk orang lain. Orang-orang akan secara alami tertarik pada pribadi yang memiliki semangat untuk belajar dan memiliki keinginan untuk terus berkembang. Belajar juga dapat membantu kita dalam menghadapi perubahan dengan lebih baik.
Dalam dunia yang tidak selalu sama, kemampuan kita untuk belajar serta beradaptasi merupakan sebuah aset yang sangat berharga. Orang yang secara terus-menerus selalu memperbarui pengetahuan mereka, tidak hanya membangun daya tarik melalui wawasan yang mereka bawa, tetapi juga menjadi pribadi yang tangguh di tengah perubahan dunia. Selain itu, kebiasaan dalam memperkaya ilmu kehidupan sehari-hari kita, mengeksplorasi topik baru, membaca buku, atau mengikuti kursus, tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga membuka pikiran kita terhadap keberagaman dan kerumitan dunia di sekitar kita. Kesimpulannya adalah, kebiasaan kita untuk terus belajar, adalah kunci untuk menjaga daya tarik sejati kita. Dengan kita terus mengembangkan diri, kita tidak hanya meningkatkan kecerdasan kita, tapi kita juga menciptakan daya tarik yang abadi, melalui semangat pembelajaran yang tak pernah hilang. Jadi mari kita juga menjadikan belajar secara terus-menerus sebagai sebuah kebiasaan positif kita, yang selalu mengiringi kita sepanjang perjalanan hidup, membuka pintu menuju daya tarik yang sejati serta tidak terbatas. 5. Menciptakan hubungan yang bermakna. Menciptakan hubungan yang bermakna juga merupakan dasar utama dalam membangun daya tarik yang sejati. Hubungan yang kuat dan mendalam, tidak hanya memberikan kebahagiaan pribadi, tetapi juga membuat kita terlihat lebih menarik di mata orang lain. Hubungan yang bermakna melibatkan keterlibatan emosional, saling pengertian, dan dukungan satu sama lain. Ketika memiliki hubungan yang positif, energi positif itu tercermin dalam interaksi kita dengan orang lain. Orang-orang akan merasakan kehangatan juga kedalaman hubungan kita, dan hal yang seperti ini akan membuat kita lebih menarik. Penting juga untuk kita tidak hanya terfokus pada jumlah hubungan, tetapi juga pada kualitasnya. Hubungan yang bermakna memerlukan investasi waktu, perhatian, serta emosi kita. Ini termasuk juga mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan ketika diperlukan, serta membagikan momen-momen penting dalam hidup kita. Tidak hanya itu saja, memiliki jaringan sosial yang kuat, juga memberikan manfaat secara psikologis. Rasa terhubung dengan orang lain dapat mengurangi tingkat stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, serta memberikan rasa keamanan dan dukungan. Lantas, bagaimana cara kita dapat menciptakan hubungan yang bermakna? Pertama, luangkanlah waktu untuk mendengarkan dan memahami orang lain. Hadirlah saat berinteraksi, tunjukkan empati, dan bangun kepercayaan. Kedua, aktiflah dalam memberikan dukungan, dan jadilah teman yang dapat diandalkan. Ketiga, jalinlah hubungan dengan orang-orang yang memiliki nilai serupa atau memberikan inspirasi positif. Sebagai kesimpulan, menciptakan hubungan yang bermakna bukan hanya tentang memiliki banyak kenalan, melainkan membangun ikatan yang mendalam dengan orang di sekitar kita. Dengan kita memiliki hubungan yang positif dan bermakna, kita tidak hanya merasakan kebahagiaan pribadi, tetapi juga memancarkan daya tarik yang tulus kepada orang lain. Jadi mari investasikan waktu dan energi kita dalam membangun hubungan yang bermakna, menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan menarik. 6. Memiliki tujuan hidup yang jelas. Menetapkan tujuan hidup yang jelas adalah kebiasaan yang memberikan arah dan makna dalam perjalanan hidup kita. Tanpa tujuan yang jelas, mungkin kita akan merasa kehilangan atau kurang termotivasi dalam hidup. Menetapkan tujuan hidup bukan hanya tentang mencapai kesuksesan materi, melainkan juga tentang menemukan tujuan yang memberikan kepuasan, serta juga arti dalam kehidupan kita. Mengapa juga penting untuk kita menetapkan tujuan hidup guna meningkatkan daya tarik sejati kita? Karena menetapkan tujuan hidup dapat memberikan fokus pada tindakan kita sehari-hari, menciptakan rasa urgensi, serta memberikan arahan kepada energi kita. Orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas
cenderung lebih termotivasi, lebih percaya diri, dan akan lebih mampu dalam mengatasi hambatan. Saat kita hidup sesuai dengan tujuan kita, itu dapat menciptakan makna dan kepuasan, yang pada akhirnya membuat kita terlihat lebih memikat. Bagaimana kita dapat menetapkan tujuan hidup dengan jelas? Pertama, refleksikan nilai-nilai dan aspirasi pribadi. Pertimbangkan, apa yang benar-benar penting bagi kita, dan apa yang ingin kita capai dalam hidup ini. Kedua, pecahkan tujuan besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, yang bisa kita jalankan secara teratur. Ini membuat tujuan kita lebih terjangkau, dan lebih mudah dicapai. Ketiga, tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Tujuan hidup juga dapat berkembang seiring waktu, maka penting juga untuk dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dari situ kita dapat menyimpulkan, bahwa menetapkan tujuan hidup yang jelas bukan hanya mencapai pencapaian materi, tetapi juga tentang menemukan arti dan kepuasan dalam hidup. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita memiliki fokus, motivasi, dan kebermaknaan. Yang semua itu bisa meningkatkan daya tarik yang sejati dari diri kita. Jadi, marilah kita berkomitmen untuk menetapkan dan mengejar tujuan hidup yang lebih bermakna. Menciptakan kehidupan yang memancarkan daya tarik kita yang sejati. Dalam perjalanan membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif, untuk meningkatkan daya tarik yang sejati. Marilah kita selalu mengingat, bahwa perubahan tidak terjadi dalam waktu semalam. Ini adalah pelajaran yang sangat memerlukan konsistensi, kesabaran, dan juga tekad. Setiap kebiasaan yang kita pilih untuk ditanamkan membentuk pondasi, karakter, dan kepribadian kita. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, tetaplah menjadi pribadi yang positif. Sekian pembahasan tentang kebiasaan yang dapat merubah kita menjadi pribadi yang lebih menarik. Jangan lupa berikan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.